Oke Mas Bro, selamat siang. Ini saya mau mencoba tutorial bikin kepis ya Mas Bro, buat tempat ujung. Ini Mas Bro mungkin nanti jadinya seperti ini. Tapi untuk awalnya ini jadinya kayak gini ini loh Mas Bro. Ya lur ya. Ini jari-jarinya dihitung aja. Ini ada 9. Berapa ya? 4, 16, 17 jari-jari ini bro. Jadi waktu dianyam itu nanti tidak ada yang double ya mas bro. Ini awalnya ini. Oke mas bro, lanjut, langsung saya anyam. Saya patene terus pan 7 menit. Oke mas bro, ini kalau udah jadi dasaran ya ini biasanya buat mal saya pakai bola mainan anak ini ya mas bro. Nah nanti sini diikat, memudahkan buat kita nganyam bentuk kepisnya biar jadi bulat nih loh mas bro. Nah ini Aja dur-dur sih Alex. oke mas bro, ini ya, ini udah kelihatan bentuknya. Tadi saya lanjut, maklum ini kan cuma buat iseng aja. Kalau saya sih pandai sih enggak, tapi sedikit bisa lah buat iseng-iseng daripada bengong di rumah sore. Ini ya, ini udah kelihatan bentuknya. Lanjut saya nyam lagi. Awas, awas. Kedua Pak. Kedua Pak. Oke mas bro, ini hampir jadi. Nah kelihatan bolanya ini yang buat mal. Jadi posisi nganyam ini mulai dari titik ini udah bisa buat misain jari-jarinya ini ya. Ini loh tusuknya yang ini. Jadi disesuaikan posisi jaraknya biar nyaman nganyamnya. Nggak, oke foto. Nah, kalau jari-jarinya ini udah posisinya udah sama ini kan nyaman ini nganyamnya ini. Sebetulnya ini udah mulai dari sini, mulai dari ini udah bisa memposisikan jari-jarinya. Jadi jaraknya itu disamakan. Kalau enggak ini susah nih nganyamnya ini. Ini bolanya masih kelihatan ya. Pak. Sebetulnya enggak lama mas bro bikin ini, tapi karena saya ini kemarin biasa ditinggal mancing dulu, malamnya mau dilanjut mati lampu. Ini kalau memang sengaja bikin ini
selesai satu kepis. Tapi karena saya cuma buat iseng aja ini Mas Bro, daripada waktu luang pas nggak kerja ini santai-santai gini. Oke Mas Bro, ini ya kalau udah segini kita buka talinya buat melepasin gulanya ya, tadi yang buat mal itu ya. Ini kan udah bulat nih posisinya, ini udah jadi. Nah, ini kita keluarkan gulanya, nih gulanya dikeluarkan. Ya Mas Bro, buka gulanya ini ya, keluarkan gulanya ini. Nah, jadi nanti buat mal atas ini tidak pasang lagi sebetulnya ini Mas Bro. Nah, kalau nggak dipasang ini atasnya ini nggak mau kecil nih Mas Bro, susah nanti nganyamnya lagi, susah. Oke Mas Bro, ini ya udah kelihatan jadinya nanti seperti ini. Sebetulnya ini yang atas ini saya kasih pakai solasi ini cuma buat ngemal. Biasanya itu ada yang sininya gede. Nah ini rata-rata kalau sini itu pengennya itu yang sini kecil. Jadi waktu ikan dimasukkan itu dia tidak naik lagi. Ya, memang kesukaan ya Mas Bro. Nah, jadi kalau satu kepis ini sebetulnya itu tidak banyak, bilang bambunya ini sekitar ada 15 lah, mungkin 15 batang bambu gili ini ya. Lanjut tinggal nganyam nih, ini udah jadi sebetulnya ini Bro. Kita langsung jadikan ini. Posisinya pas mau yang atas ini, nanti kalau anyamannya sudah sampai sini biasanya saya bikin kecil lagi. Nah, kelihatan bentuknya ini Mas Bro. Oke Mas Bro, teman-teman ini ya, ini udah tahap sampai di hampir finishing ini ya. Tinggal bikin, saya lagi bikin pas leher ini. Memang semuanya harus pakai mal, kalau enggak mal nanti enggak ya kurang bagus. Untuk leher ini memang kecil. Nah, nanti di atasnya saya kasih bekas apa ini ya, bekas tempat senar itu. Nah, biar mekar, atasnya mekar. Nanti kalau enggak pakai ini tetap kecil terus itu.
Oke, ini Mas Bro. Mau finishing ini tinggal saya potong aja ini. Ini udah semua ya. Biasanya itu saya kasih lem andang. Pinggiran. Iya ya. Ampun om ini. Ini saya kasih lem ini buat supaya enggak lepas aja pas ujungnya bambu ini. Anyaman terakhir biasanya saya kasih lem ini. Kalau bagusnya itu ya ke bawah itu ada lemnya semua itu biasanya itu. Ini supaya menghindari nanti kalau pas ditali itu enggak lepas nih. Ujungnya nanti kan ada saya kasih apa ya, pakai selang enggak tajam, enggak kena tangan. Kasih lem Mas Bro. Ampun, sing ganteng nek Pak ngomong sing ganteng. Ada tuku kue, Pak. Ada tuku sih, Pak. Nah, ujung-ujungnya ini biasanya saya kasih lem, terus bawahnya ini juga nanti. Ini biasanya seperti pas anyaman yang tepi-tepi ini memang harus kasih lem. Jadi memang enggak lepas gitu, enggak geser. Kasih lem ini pas anyaman terakhir ini biasanya tuh geser. Geser ini kasih lem aja. Kalau mau bagus mengkilat itu finishnya itu biasanya itu finish. Kalau udah finish bagus jadinya mengkilat. Saya potong buat ngikat atasnya itu biasanya saya kasih selang ini. Nah, ini Mas Bro, setengahnya ini tinggal dipasangin aja ini di tepi. Jadi biar nggak lepas nanti pakai tali. Misalnya ini disobek ini biar rapi atasnya ini, baru kasih tali. Nah, ini talinya itu pakai tali nilon biasa buat tukang ya. Ya Mas Bro, tadi pakai selang ke tali ini udah, ini ya, ini udah tahap finishing Mas Bro. Kalau mau kinclong itu memang pakai pernis itu, poteng itu kurang bagus. Saya pernah mencoba, lem bagus tapi mahal.
Habis ini kalau mau kinclong pakai lem ini habis satu lem ini. Oke Mas Bro, itu tadi mohon maaf videonya agak keganggu sama suara anak saya ini, maklum aja. Terus gambarnya juga kadang terlalu naik karena ya buat mainan anak ini. Nah, jadi Mas Bro, ini biasa nyaman bawahnya ini lubangnya masih agak gede, jadi tinggal dikasih sisa-sisa tadi potongan bambu tadi. Biasa saya yang masih sampai ini duluan. Nah ini buat pasang yang di bawah ini loh Mas Bro. Nah ini buat ngerapetin yang di bawah ini, jadi anyaman bawah itu memang harus rapat. Ini sebagian bawahnya Mas Bro. Kamar yuk. Ke atas merah. Wah, empat, lima, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, sepuluh, hai, hai. Oke Mas Bro, ini udah jadi total nih ya. Ini udah jadi ini. Nah, ini udah finishing, ini tinggal finishing terakhir paling ya cuma dipoles-poles gitu pakai vernis itu biar kinclong. Oke, terima kasih semuanya buat para pecinta Ucengers, tempat ikan yang paling asik. Sing bener tak Dek, tak jepit Ikan kok. yang kita dapat itu betul-betul Oh, fresh, malah seger. iyong gigire Tapi kalau kok, pakai Mas. plastik tempatnya itu kalau sampai sore kan biasanya ikannya itu membusuk. Nah kalau pakai ini kan kering, jadi tetap fresh tanpa bau. Oke, terima kasih.